Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat bertatap muka walaupun hanya sekedar lewat daring saja. Salawat teriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan yaumil kiamah. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan lanjutan dari pembelajaran yang kemarin kita bahas. Sekarang jatuh pada pekan 2 pembelajaran bahasa Indonesia, masih berjudul pengertian teks laporan hasil observasi. Intinya masih tentang teks laporan hasil observasi. Kemarin kita sudah bahas berkenaan dengan teks laporan hasil observasi, walaupun hanya sekedar gambaran untuk wawasan kalian. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam berkenaan dengan teks laporan hasil observasi, ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diinvestigasi, atau diteliti secara sistematis. Jadi pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Kosasih yang menyatakan bahwa laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Nah, fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan itu bisa didapat dengan cara yaitu melalui proses mengamati, proses investigasi, proses teliti, dikumpulkan datanya sesuai dengan keadaan yang ada secara runtut dan sistematis, ya. Itu adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Artinya, teks laporan observasi menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Jadi tidak ada tambah menambah kata ataupun data, ya. Kemudian dikelompokkan lalu dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara terperinci dari sudut pandang keilmuan. Jadi sudut pandang keilmuan itu sudut pandang pengetahuan. Jadi orang-orang yang tadinya tidak tahu itu jadi tahu. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama, isi yang dibahas biasanya berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. Jadi bisa objek ataupun konsep, ya. Yang dimaksud objek di sini bisa objek wisata, bisa objek lain-lain, ya. Intinya dia berkenaan dengan objek atau benda, ya. Nah, ataupun konsep ini adalah gagasan yang akan dicapai, contoh pembuangan sampah, cara penanggulangan sampah itu, ya, yang bisa diobservasi. Nah, ciri yang kedua, objek yang dibahas bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Contohnya museum. Museum ini bukan spesifik salah satu benda yang dipajang di museum, bukan. Kalau wayang dia spesifik
salah satu benda yang dipajang di museum. Pantai. Pantai hanya air laut dan pasir saja. Pantai ini bukan spesifik juga, dia masih sifatnya umum. Coba kalau diperjelas berkenaan dengan museum. Contoh Museum Lampung berkenaan dengan pantai. Pantai Mutun, Pantai Klagian Lunik, Pantai Pahawang, dan lainnya itu bisa spesifik ya. Ciri yang ketiga, bertujuan untuk menjelaskan suatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Ya, bertujuan menjelaskan tentang sudut pandang ilmu. Jadi orang-orang yang tadinya tidak tahu seperti apa bentuk Pantai Pahawang, seperti apa bentuk wayang, cara proses pembuatannya, itu bisa di sini dijelaskan dan digambarkan. Ciri yang keempat, objek atau suatu hal yang diobservasi dijelaskan secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya. Dan objektif sesuai dengan kenyataan, tidak kurang dan lebih. Jadi dijelaskan secara sistematis, rinci, dan mengulas bagian-bagiannya itu secara gamblang sesuai data yang kita dapat ketika kita berada dalam tempat observasi tersebut. Jangan kalian menambahkan atau mengurangi ya, itu tidak boleh dalam sebuah laporan hasil observasi. Ciri yang kelima, merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu saintifik yang biasanya membagi penjabaran menjadi definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Jadi merinci objek di sini ada patokannya. Yang pertama harus ada berkenaan dengan definisinya, menjelaskan definisinya. Yang kedua kemudian mengklasifikasikannya. Yang ketiga kemudian menjabarkan ciri-ciri objek. Poin yang ketiga, tujuan teks laporan hasil observasi. Menurut Nur Hanifah, mengemukakan bahwa teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberikan informasi umum tentang berbagai kelas benda atau suatu yang dicermati, seperti hewan, pepohonan, batu-batuan, telepon genggam, dan sebagainya. Jadi berbagai kelas benda atau suatu yang dicermati itu yang bisa dijadikan observasi, bahan observasi. Melalui penjabaran ciri laporan hasil observasi yang sebelumnya telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi disajikan dengan tujuan untuk menjelaskan suatu sudut pandang ilmu, merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya dengan objektif. Objek laporan hasil observasi bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum secara keseluruhan yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok objek yang diobservasi. Selanjutnya, berkenaan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu definisi umum ya. Bisa dikatakan definisi umum, pernyataan umum, atau klasifikasi. Ya, merajuk dalam satu paragraf, bisa lebih ya. Bagian ini memuat definisi kelompok atau kelas, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi. Pernyataan umum dapat berisi informasi
Ya. Informasi umum mengenai nama Latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Sementara itu, definisi akan banyak menggunakan kata adalah dan merupakan penggunaan kata yang sebagai pembeda juga akan banyak ditemukan dalam definisi. Contoh di sini, ini bagian strukturnya ya. Pernyataan umum atau klasifikasi atau definisi umum. Nih, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini merupakan definisi umum, ya. Mungkin bisa dipahami. Struktur yang kedua yakni deskripsi bagian. Merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang menyakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Sementara itu, perincian bagian-bagian tumbuhan dapat berupa ciri fisik bunga, akar, buah, dan sebagainya. Perincian manfaat seperti kandungan nutrisi pada buah yang dapat dipaparkan juga pada bagian ini. Jika yang dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat objek sehingga sifat-sifat khusus objek. Jadi kebetulan contoh kita itu berkenaan objek. Jadi deskripsi yang digunakan pun klasifikasinya klasifikasi objek. Manfaatnya pun manfaat objek. Ini contoh deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Di sini perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Disebut wayang suket karena ini di sini menjelaskan berkenaan dengan wayang suket. Nah, di sini ini paragraf yang berikutnya, dalam versi modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik. Nah, ini berkenaan deskripsi bagian yang berkenaan dengan wayang plastik atau wayang motekar. Penjelasannya seperti itu. Jadi tadinya ya hanya beberapa wayang, terus dijabarkan lagi di sini. Ini namanya deskripsi bagian. Ciri bahasa bagian ini menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau merinci, kalimat yang menjelaskan. Deskripsi bagian juga banyak menggunakan istilah dalam bidang ilmu seperti fotosintesis, simbiosis. Ini ketika dalam tumbuhan ya, ketika kita ambil objeknya itu tumbuhan, itu pasti ada fotosintesis dan simbiosis. Kalimat wajib menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata sambung yang sering digunakan yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi. Ya. Nah, struktur yang ketiga yakni simpulan. Berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Ya. Berisi ringkasan umum, jadi ringkasan dari teks yang ada di atasnya, baik dari deskripsi umum, deskripsi bagian digabungkan menjadi satu, diambil pokoknya saja. Contoh di sini deskripsi manfaatnya
Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi budaya yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Ini sekedar contoh saja. Nah, poin yang kelima, kita masuk ke poin yang kelima, yakni fungsi teks laporan hasil observasi. Ya. Fungsinya ada apa saja? Kita bahas satu persatu. Fungsi yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi ketika kita selesai melakukan observasi pengamatan, kita mendapat tugas. Tugasnya apa? Yakni hasil laporannya, data-data yang kita dapat ketika kita melakukan observasi di situ, ya. Sudah jelas? Fungsi yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, ya. Keputusan dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, ini menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan. Jadi dasar adanya undang-undang buang sampah sembarangan, ya ini berkenaan dengan pemecahan masalah yang terjadi karena lingkungan kotor. Contoh sungai banyak sampah, sampah berserakan di pinggir jalan, di lingkungan rumah, di paceran, di selokan. Nah, itu karena apa? Karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Coba kalau membuang sampah pada tempatnya, tidak akan mencemari lingkungannya, sehingga tidak perlu adanya undang-undang. Fungsi yang ketiga, sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, jadi ketika memang teks itu dibuktikan dengan data yang jelas berkenaan dengan judulnya, tempatnya, lokasinya, terus yang diwawancarai petugasnya siapa, itu pasti sumbernya terpercaya dan tidak mengada-ngada. Yang berikutnya, sarana untuk pendokumentasi. Ya. Bisa dikatakan sebagai pendokumentasian karena apa? Karena tidak semua orang itu melakukan observasi yang sama. Bisa observasi yang lain-lain dengan tenggang waktu yang berbeda. Pasti berbeda pula hasil laporannya. Jadi makanya bisa menjadi dokumentasi. Dokumentasi setelah kita melakukan observasi lapangan. Nah, poin yang keenam, sifat teks laporan hasil observasi. Ya. Teks hasil observasi memiliki 3 sifat, diantaranya informatif, komunikatif, dan juga objektif. Bersifat informatif artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Jadi memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Di sini sudah jelas ya bahwasanya informasi tersebut pasti informasi baru yang pembaca belum pernah melihatnya ataupun datang ke lokasi tersebut, tempat objek yang kita observasi tersebut. Sifat yang kedua bersifat komunikatif. Artinya teks tersebut menggunakan bahasa seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Di sini kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang berlebihan, yang
banyak siswa belum paham dengan maknanya, makna kata-kata tersebut. Sehingganya mereka untuk sulit untuk mengerti yang dimaksud dari penulisnya. Berikutnya, bersifat objektif. Berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Jadi kita tidak boleh menambahkan informasi atau membuat informasi palsu. Kita laporkan sesuai keadaan ketika kita melakukan observasi dalam lokasi tersebut. Poin yang ketujuh, berkenaan dengan 11 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini yang saya jelaskan dari poin 1 sampai 6 ya. Menggunakan poin yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh lumba-lumba, hidung, botol. Ini merupakan lumba-lumba hidung botol ini dia jelas. Kalau hanya lumba-lumba saja banyak jenisnya. Tapi kalau lumba-lumba hidung botol itu berbeda, peristiwanya umum ya. Yang kedua, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contohnya sampah terbagi. Ini menggunakan kata terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Contoh lagi, sampah dikelompokkan menjadi titik-titik, sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Nah, ini ilmu tertentu ini yang biasanya bisa kata ilmiah ya, kalimat-kalimat ilmiah, tapi jangan sampai kalimat itu masih asing untuk siswa-siswi kita ataupun untuk pembaca. Kalau masih asing ya mereka sulit menerima atau sulit mengartikannya seperti itu ya. Kita gunakan kalau fotosintesis, simbiosis, ini insya Allah semua sudah banyak yang tahu karena ini sudah lazim ada di masyarakat ketika mereka memang pernah mengenyam ilmu pendidikan. Menggunakan kalimat deskripsi, kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Contoh, sapi adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Bisa juga kambing adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Gajah adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Bisa seperti itu ya. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Digunakan menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Nah, ini biasanya adanya di definisi ya, definisi sebelum dia masuk pada deskripsi bagian. Selanjutnya menggunakan verba aktif. Nah, verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Selanjutnya poin 78, menggunakan paragraf dengan kalimat utama yang menyusun informasi utama diikuti rincian aspek
yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Biasanya kalimat utamanya di awal, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas yang menjelaskan berkenaan dengan informasi dari kalimat utama tersebut. Contoh tadi wayang motekar, itu kalimat utamanya berkenaan dengan wayang motekar, dijelaskan lagi berkenaan dengan wayang motekar itu seperti apa, cara pembuatannya. Nah, itu adalah informasi tambahannya atau kalimat penjelasnya. Kemudian yang 8, mengandung kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi ini membantu pembacanya untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang sering muncul. Contoh, mamalia adalah hewan yang menyusui. Jelas ya, mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Jelas, kucing melahirkan, jelas dia termasuk dalam mamalia. Awan adalah hasil penguapan air yang dipanaskan oleh sinar matahari, ini jelas ya. Buaya adalah salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Menggunakan kata adalahnya tadi itu jelas. Poin yang ke-9, mengandung kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran, seperti besar kecil, tinggi rendah, warna, seperti merah, kuning, biru, terus rasa, seperti manis, pahit, getir, halus, kasar, dan sebagainya. Kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan seolah-olah seperti melihat, merasakan, dan mengalaminya sendiri. Contoh, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Indera yang digunakan ketika melihat ikan paus bertubuh besar yakni indera penglihatan ya. Sangat besar, ini jelas ya. Terus awan mendung berwarna hitam pekat, ini jelas. Awan mendung berwarna hitam pekat, ini juga indra penglihatan. Terus buaya memiliki kulit yang kasar dan gigi yang tajam. Nah, kulit yang kasar ini indera peraba ya, dan gigi yang sangat tajam ini adalah indera penglihatan. Maksud ya. Nah, selanjutnya mengandung kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang menjelaskan, mengubah atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya sehingga menjadi lebih spesifik. Kata sifat atau adjektif bisa menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan pada suatu kata. Contoh ya, kata sifat besar, rumah besar. Kata sifat menambah arti kepada kata benda sehingga menjadi lebih spesifik,
rumah yang berukuran besar. Badan besar berarti berkenaan dengan hal yang lebih spesifik, orang-orang yang gemuk. Terus menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contoh konjungsi diantaranya adalah dan, atau, karena, sehingga, jadi, oleh sebab itu. Nah, tadi di deskripsi bagian sudah ada contoh berkenaan dengan konjungsi wayang motekar atau wayang plastik. Jadi sama, derajatnya sama, kata yang memiliki derajat sama ya. Itu konjungsinya. Poin yang ke-8, langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama, tentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Jangan sampai kita mau menulis teks laporan hasil observasi ataupun kita mau observasi tapi kita tidak tahu apa topiknya, di mana tempatnya, ya. Kira-kira topiknya apa sebelum saya cari lokasi tempat penelitian itu, apa topik yang akan saya ambil. Contoh topiknya berkenaan dengan sampah. Sampah itu masih luas ya, sifatnya umum. Jadi permasalahannya berkenaan dengan sampah. Merencanakan cara penyelesaian masalah. Jadi sampah itu mencemari lingkungan. Sampah apa saja yang dapat mencemari lingkungan dan sampah yang tidak mencemari lingkungan. Ini adalah contoh penyelesaiannya. Seperti apa kira-kira penyelesaiannya? Supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Ini cara penyelesaian masalahnya ya. Terus kemudian melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi yakni pertama, mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan. Catat data yang sudah kalian kumpulkan berkenaan dengan sampah tersebut, dikumpulkan, disusun rapi. Kemudian melakukan survei tempat atau mencari referensi. Jadi survei tempat langsung ke lokasi, bisa cari di internet, bisa tanya orang, atau bisa cari sendiri keliling-keliling lingkungan, pasti dapat ya. Kemudian 3, menemui narasumber bila ada untuk memperkuat data. Jadi ini bisa kita datang ke petugas kebersihan, mereka pasti lebih paham mana lokasi yang di situ memang lokasi yang pencemarannya luar biasa itu. 4, mencatat hasil observasi. Hasil observasi kita catat, susun rapi ya. Nah, walaupun masih acak-acakan tapi disusun rapi. Nah, kemudian meneliti ulang hasil pengamatan. Siapa tahu ada yang belum kita masukkan, kita teliti ulang, kaji ulang, jadi kita masukkan ya. Selanjutnya, membuat kerangka hasil pengamatan berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, definisi umum, klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Intinya membuat kerangka strukturnya, struktur teksnya. Selanjutnya, menyusun laporan hasil observasi atau mengembangkan kerangka laporan
menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan. Perhatikan pula penggunaan ejaan, tanda baca, serta kata baku. Ini perlu kita baca-baca buku ataupun kita baca-baca kamus ya, kamus bahasa Indonesia atau KBBI. Terakhir, membenahi atau menyunting teks laporan hasil observasi. Hal ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam tulisan, baik yang berkaitan dengan isi, struktur, atau penggunaan kaidah bahasanya. Ini ya. Jadi kita perlu sunting untuk mengetahui hal-hal yang kira-kira belum kita masukkan atau bahasanya, kata-katanya itu salah, masih salah atau menyinggung beberapa pihak, itu tidak boleh. Sehingganya perlu kita sunting. Sunting juga kita jangan hanya diri kita, libatkan orang lain untuk membantu menyunting. Jadi supaya lebih gampang ya, lebih gampang, lebih cepat dalam pembuatan teks laporan hasil observasi. Nah, sudah selesai pembelajaran kita. Perlu kita perhatikan ya. Bacalah modul terlebih dahulu. Ya, jadi baca modulnya ya, baca modulnya, jangan tulis dulu, baca dulu modulnya sampai selesai. Kemudian rangkumlah yang kira-kira penting menurutmu. Jadi rangkum yang menurutmu kira-kira penting. Dan tolong tulisannya yang rapi, yang bagus di sini dalam artian ketika saya suruh baca, kamu bisa membacanya. Terus tanyakan hal yang masih sulit dipahami. Jadi ketika ada hal-hal yang masih mengawang-awang atau sulit dipahami, tanyakan langsung kepada saya. Terus isilah presensi. Begitu selesai kamu merangkum tulisannya, kamu isi presensi kehadirannya agar kalian tidak di alfa. Selanjutnya, kerjakan soal pilihan ganda yang sudah ada di Google Form untuk yang online. Untuk yang offline cukup tulis nomor langsung jawabannya ya. A1, A2, B dan seterusnya. Tapi jangan lupa di atasnya itu dikasih nama sama kelasnya ya. Selesai. Pesan dari saya, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah isi yang disampaikan dalam pembicaraannya. Jadi hal yang penting itu bukan orang berpendidikan saja. Ilmu itu bisa kita dapat dari orang lain, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Bukan karena pendidikannya, bukan karena kemasyurannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena isi yang disampaikannya, ya. Tolong ingat-ingat itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.